Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat kehidupan, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, di mana kehidupan kita di dunia ini adalah mazra'atun lil akhirah, ladang untuk kita bercocok tanam yang akan kita tuai, yang akan kita petik hasilnya nanti pada yaumul qiyamah. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang ia lakukan. Dan barang siapa yang menanam keburukan, Allah hanya akan membalas sesuai dengan keburukan yang ia lakukan, setimpal dengan perbuatannya. Salawat dan juga salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sangat berharap kelak pada yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau, diberi kemudahan untuk bisa menyertai beliau di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Semoga juga terlimpah kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimah rahimanallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Tak terasa sudah memasuki bab yang ke-6, bab tentang takwa. Sebenarnya masih ada beberapa hadis yang kita sisakan berkaitan dengan bab kita yang kemarin, yakni bab yang kelima tentang al-muraqabah. Bab takwa ini tak kalah pentingnya dengan bab-bab yang sebelumnya. Bab pertama sudah kita bahas tentang ikhlas, taubat, sabar, jujur, merasa senantiasa diawasi oleh Allah, dan bab takwa. Takwa ini sesuatu yang sudah tidak asing di telinga kita. Apa urgensinya, apa pula keutamaan dan juga fadilah-fadilahnya akan kita sampaikan insyaallah taala. Takwa itu diambil atau ismun, nama yang diambil dari kata al-wiqayah, yakni penjagaan. Seseorang mengambil sesuatu yang bisa menjaga dia dari azab Allah. Jadi takwa itu seseorang membuat benteng atau sesuatu yang menjaga dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjaga manusia dari azab Allah melainkan dengan dua hal. Pertama, fi'lul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan yang kedua istinabu nawahi, menjauhi larangan Allah. Semakin banyak perintah yang mampu dilaksanakan, semakin banyak larangan yang mampu dijauhi dan ditinggalkan, berarti semakin kuat benteng yang akan melindungi dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, takwa ini
merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang harus dipegang teguh oleh orang-orang yang awal dan oleh orang-orang yang akhir nanti. Ini juga termasuk wasiatnya Nabi, wasiatnya sahabat. Memang wasiat takwa itu mudah untuk diucapkan, tapi sulit dalam praktek pelaksanaan, kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan takwa disebutkan di dalam kitab kita ini. Di antaranya yang pertama surah Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Siapa yang Allah panggil dalam ayat ini? Orang-orang yang beriman. Mengapa orang-orang yang beriman kok tidak berlaku umum wahai manusia? Karena orang yang beriman, imannya itu akan mampu menjadikan dia bertakwa kepada Allah, akan membawanya untuk bertakwa kepada Allah. Makanya kalau kita ingin bertakwa, ya kita harus menguatkan iman juga, supaya kita kuat melaksanakan perintah, juga mampu untuk meninggalkan larangan. Apa makna ittaqullaha haqqa tuqatih? Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini ditafsirkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuanmu. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Jadi makna bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, artinya bertakwalah kamu sakpol kemampuanmu, sesuai dengan kesanggupanmu. Wah, Masya Allah, tenang hati kita, karena Allah tidak menuntut kita itu sempurna, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita takwa sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuanmu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini bukan berarti bertakwa sesuai kemampuan itu orang kemudian meremehkan. Aku sholat kan sak mampuku toh. Orang mampu 5 waktu ya 3 waktu. Orang mampu 3 waktu ya sak waktu. Orang mampu 5 waktu ya blas. Kan sementing aku cek nindake liyane. Aku ya cek gelem poso. Ya. Apa seperti itu? Sesuai kemampuan itu. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi dalam ayat ini berisi anjuran untuk bertakwa itu sesuai kemampuan. Jangan berlebih-lebihan. Sebab dalam masalah melaksanakan perintah, adakah orang yang berlebih-lebihan dalam menjalankan perintah? Ada. Siapa? Apa contohnya? Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabat yang bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijawab,
Wah, menganggap itu masih sedikit. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Satu di antara mereka mengatakan, aku akan sholat terus, tidak akan tidur. Yang satu, aku akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang ketiga, aku akan membujang, tidak akan menikah untuk selamanya. Ini melaksanakan perintah tapi berlebihan. Maka Nabi SAW marah. Beliau sampaikan bahwa orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa di antara kalian itu adalah Nabi SAW. Inni akhsyakum lillah wa atqakum billah. Ya. Atau kama qala Rasulullah SAW, aku orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Makanya kalau ada orang yang beramal melebihi amalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di luar koridor syariat yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan takwa. Aku berpuasa juga berbuka, aku sholat juga tidur, dan aku menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Tegas Nabi sampaikan bahwa ketika menjalankan perintah, ya harus sesuai rambu-rambu syariat, jangan berlebih-lebihan. Ada pula Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau adalah sahabat yang sangat getol dalam melaksanakan perintah Allah. Beliau setiap malam menghatamkan Al-Quran. Kemudian setiap siang puasa. Menurut jenengan bagus tidak? Menurut jenengan bagus tidak? Bagus. Jenengan betul Isya atau? Setiap malam menghatamkan Quran, sholat menghatamkan Al-Quran. Setiap siang berpuasa. Secara dohir kayaknya bagus ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Abdullah ibnu Amr ibnu As supaya ketika dalam masalah baca Al-Quran, beliau sarankan hatamkan setiap 1 bulan sekali. Saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. 20 hari sekali, saya mampu lebih daripada itu. 10 hari sekali, saya mampu lebih daripada itu. 7 hari sekali, saya mampu lebih daripada itu. Ya, Nabi SAW memberikan batasan paling cepat menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Lebih dari itu, nanti akan banyak hak-hak yang lain akan dilanggar. Terus Nabi menyarankan puasalah 3 hari setiap bulan. Itu adalah puasa dahar, puasa sepanjang masa. Saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Puasalah sehari puasa, 2 hari berbuka. Saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Puasa sehari berbuka, dan itu puasanya Daud. Saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Hebat betul ya. Makanya tidak ada yang lebih baik daripada puasanya Daud ya. Salat yang terbaik salatnya Daud, puasa yang terbaik puasanya Daud. Bagaimana cara salatnya Daud? Beliau tidur sampai beliau salat tidur sampai separuh malam ya. Kemudian salat sepertiga malam, kemudian tidur lagi 1/6 malam. Jangan kantun ngitunglah sak wong iki enek 10 jam apa 12 jam. Tidur separuh malam, salat sepertiga malam, terus tidur lagi 1/6 malam. Kalau puasanya sehari puasa, sehari berbuka.
Itu yang paling baik. Tidak ada yang lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu berarti sudah kelewat batas. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuanmu, tapi jangan berlebihan. Makanya Abdullah bin Amr bin As ketika beliau sudah lanjut usia, beliau nyesel. Kenapa dulu tidak menerima rukhsah dari Nabi sallallahu. Akhirnya kan berat ton jaga itu. Mungkin jek nome semangat, tapi nek tuwa misalnya wis mripate maca wis ora cetha misale. Datang nggo kacamata. Ya, labet. Ya. Dan juga tulang kekuatan tidak sekuat ketika masih muda. Makanya di usia-usia tua beliau kalaulah dulu menerima saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya mudah bagi beliau untuk istiqamah. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, jadi bertakwalah kamu kepada orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni sesuai dengan kemampuanmu. Dalam hal salat, kalau mampu salat berdiri, maka dengan berdiri. Tidak mampu dengan duduk, enggak mampu dengan berbaring. Puasa, tidak mampu puasa Ramadan, ya diganti di hari yang lain. Kalau tidak mampu juga ya bayar fidyah. Bayar fidyah kalau memang dia memang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, boleh bayar fidyah. Haji juga seperti itu, tidak mampu ya tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau secara fisik tidak mampu, secara materi mampu, wajib untuk badal haji. Wajib untuk badal haji. Ini ayat yang pertama yang mengetengahkan tentang takwa, keutamaan takwa. Terus yang kedua, termasuk yang kedua ya fattaqullaha masata'tum. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kembali Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Untuk apa? Allah perintahkan takwalah kamu kepada Allah dan berkatalah, ucapkanlah ucapan yang sadid, ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, yang dimaksud dengan qaulan sadida, ya, takwalah kamu kepada Allah dan ucapkan ucapan yang baik, ucapan yang benar. Bertakwa dan berkata yang benar akan mendapatkan keutamaan apa? Amal perbuatan kita diperbaiki, dosa-dosa kita diampuni. Apa yang dimaksud dengan qaulan sadid? Qaulan sadid, ucapan yang benar. Semua perkataan yang di dalamnya ada kebaikan, baik itu zikir kepada Allah, menuntut ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, mengucapkan perkataan yang baik yang menjadikan hati orang itu senang, mencintai mereka, hal seperti itu termasuk qaulan sadida. Sebaliknya lawan dari qaulan sadida itu apa? Perkataan yang tidak benar, alias apa? Salah, keliru, baik keliru temanya maupun keliru timingnya, keliru temanya maupun keliru timingnya, tempatnya, waktunya. Keliru dalam temanya, misalnya mengatakan perkataan yang keji, mencaci maki, ghibah, namimah dan yang semisalnya. Itu bukan qaulan sadida, tapi qaulan yang keliru, perkataan yang keliru. Kalau perkataan yang sadid, perkataan yang benar, benar temanya, benar juga timingnya, waktunya. Terus keliru dalam timingnya, misalnya orang pengen amar ma'ruf nahi mungkar, tapi cara dia dalam amar ma'ruf nahi mungkar keliru. Misalnya dengan menjelek-jelekkan dia di hadapan orang umum,
atau dengan nada yang kasar, atau dengan nada atau perkataan-perkataan yang tidak dibenarkan. Mungkin secara temanya betul amar ma'ruf nahi mungkar, tapi secara timingnya, secara waktunya atau secara hal keadaannya tidak seperti itu harusnya. Ini juga bukan kaulan sadida. Maka orang yang mampu bertakwa dan berkata yang benar, Allah akan janjikan diperbaiki amalnya. Jadi dengan takwa dan juga dengan berkata yang benar, Allah akan memperbaiki amalan kita. Amalan kita apa saja? Ya, amalan-amalan yang berkaitan dengan amalan duniawi maupun amalan ukhrawi akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita dulu ketika berbuat itu tidak selurus sekarang misalnya ya. Ketika awal-awal kita ngaji, ketika awal-awal kita memulai istiqamah, memulai untuk bertakwa, kayaknya masih banyak kegoncangan, kayaknya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi semakin bertambah waktu, semakin bertambah hari, Allah memperbaiki dunia kita, juga memperbaiki akhirat kita. Alhamdulillah. Dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang selanjutnya, Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan untuknya, Allah jadikan untuknya jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tadi kita sudah sampaikan makna takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Setiap seseorang merasakan kesempitan, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik apakah kesempitan dalam ma'isyah, dalam rezeki, dalam harta, pada anak, pada masyarakat, atau selain itu, Allah janjikan apa? Jikalau kamu bertakwa, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kau hadapi, dari setiap kesempitan yang kau rasakan. Dan yakinlah, siapa yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kalau menghendaki sesuatu kan tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Contohnya banyak sekali. Adakah sesuatu yang kesulitan atau himpitan yang sangat berat yang melebihi apa yang dirasakan oleh 3 orang Bani Israel yang terjebak di dalam gua? Itu suatu kesempitan yang besar enggak? Ketika ada 3 orang Bani Israel, mereka kemalaman, enggak ada hotel ketika itu, yang ada gua, tempat menginap. Mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba ada batu besar jatuh dari atas gunung, atas bukit, menutup pintu gua. Mereka nggak bisa lepas, nggak bisa keluar. Nggak mungkin dengan kekuatan manusia untuk mengeluarkan atau menggeser batu besar tersebut. Mungkin bertonton mungkin ya beratnya. Namun apa? Secara logika, secara manusiawi, bisakah orang terlepas dari himpitan seperti itu? Ya, jenengan menggalese. Ya, barangkali ada cara yang lain. Di zaman itu, di kala itu, tidak ada kan? Tidak ada. Yes, pasrah paling. Terus ya bingung arep ngopo ya. Arep ditendang tiwas sikile loro. Arep didorong tiwas kesel. Ya. Ternyata apa? Mereka bertawassul, mengambil perantara dengan amal-amal soleh yang sudah mereka laksanakan ketika mereka dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik.
Allah Subhanahu wa taala melepaskan mereka dari himpitan tersebut. Ini bukti yang nyata. Ini bukan nabi, ini bukan rasul. Selagi mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan janjinya, yaj'al lahu makhrajan. Allah berikan atau jadikan jalan keluar untuknya. Masalah ini yakin apa orang ya? Kadang manusia itu lebih yakin dengan sama manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes pokoknya nggak aku nek masalah, wes aku tak moronya nih si A, engkau lah yo diwangi aku. Ternyata jebule tekan kono meleset. Aku yo urusanku lagi okeh, butuhku yo lagi pirang-pirang. Lah jodoh toh. Ya ngono terus nyane sapa terusan. Ya, kenapa tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Ya, manusia terbatas kemampuannya. Kalau kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah kan ini tadi, yaj'al lahu makhrajan. Tapi kadang kita itu kurang dalam mengetuk pintunya Allah. Kita ini kurang dalam meminta kepada Allah, kurang di dalam bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri atau kekuatan dan kemampuannya makhluk. Mosok ya apa kuwi koncone pirang-pirang kedo ana sing pejabat ana sing sugih-sugih, mosok ya ora iso bantu, ora iso ngewangi. Ya. Ini bukan jadi barometer. Bukan jadi barometer. Manusia itu memang seperti itu, ya. Dan ini mengingatkan kita, nanti kita di alam kubur iki yo dhewean, ora ana sing ngewangi. Mbok jenengan duwe kanca ewonan to, jutaan to. Apakah mereka bisa membantu Anda di alam kubur? Ya, tidak bisa. Terus wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Insyaallah. Selain diberi jalan keluar, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Misal seseorang tadinya dia rezekinya dari jalan yang haram. Dia kerja dari jalan yang haram, entah menipu, entah riba atau yang semisal itu. Kemudian setelah dia dinasihati, dia tinggalkan amalan-amalan dosanya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ning ojo kesusu. Sesuk metu terus sesuk langsung sugih. Sesuk misalnya meninggalkan perbuatan cara dia mencari rezeki dengan cara yang haram itu, kemudian lusanya dia langsung sukses. Ya ini jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba tersebut. Apakah dia akan kembali kepada dosanya lagi atau enggak? Mungkin setelah dia tinggalkan kebiasaan nyari rezeki yang haram tersebut, ditinggal ke sasi kok ora betah, wah aku ora iso aku yang urip kaya ngene. Ya. Aku ketoke tak bali wae ning kebiasaan semula. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah kita ini tulus di dalam meninggalkan perbuatan dosa ataukah tidak. Maka jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Kalau seandainya rezeki itu belum diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok cerita orang-orang yang seperti ini, yang akhirnya Allah berikan rezeki lebih daripada ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam mencari rezeki. Yustajabu li ahadikum idza da'a ma lam yu'ajjil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW sampaikan, akan dikabulkan doa seorang di antara kamu ketika ia berdoa selagi dia tidak kesusu. Ya, ora kesusu. Da'autu, ia katakan, aku telah doa
summa da'autu, kemudian aku telah doa, summa da'autu, kemudian aku telah berdoa, falam yustajab li, tapi belum dikabulkan untukku. Ini namanya kesusu. Berapa kali dia doa? Aku sudah berdoa, kemudian aku sudah berdoa, kemudian aku sudah berdoa. Dia sudah beberapa kali berdoa, tapi apa? Belum dikabulkan oleh Allah. Ini namanya kesusu. Kesusu. Tidak boleh. Pokoknya kita harus yakin mantap bahwa Allah pasti akan memberikan janjinya kepada kita. Terus faedah yang lain dalam surah Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Jikalau kamu bertakwa kepada Allah, satu, Allah jadikan untukmu furqan. Dua, Allah hapus kesalahan-kesalahan darimu. Tiga, Allah ampuni dosa-dosamu. Ini faedah takwa yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 29. Ada tiga faedah sangat besar. Pertama, yaj'al lakum furqanan, Allah akan berikan kamu furqan. Apa furqan itu? Ya, furqan itu sesuatu yang kalian bisa membedakan antara hak dengan batil, antara bahaya dengan manfaat. Ini masuk di dalamnya ilmu. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmu yang tidak Allah bukakan kepada yang lain. Anda semakin bertakwa, semakin Allah bukakan ilmu untuk Anda yang tidak Allah bukakan untuk yang lainnya. Karena takwa akan menambah hidayah, akan menambah ilmu, akan menambah hafalan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilmallahi nur wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi', buruknya hafalanku. Beliau memberiku petunjuk supaya meninggalkan maksiat. Wa qala, dan beliau katakan, i'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yu'tahu 'asi. Tidak Allah berikan kepada pelaku maksiat. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jaga agama ini. Orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengemban agamanya ini. Nauzubillah kalau seandainya ya pelaku maksiat mereka pinter agama, pinter ilmune, tapi banyak maksiatnya ini, nauzubillah ya akan termasuk golongan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilakukan Bapak Ibu sekalian, semakin bertambah ma'rifatnya seorang, ya, semakin dia bisa membedakan ini hak, ini batil, ini bahaya, ini manfaat. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala bukakan kefahaman. Aku kok ngajar paham-paham piye? Aku kok belajar kok enggak paham-paham piye, ora dong-dong misalnya. Nah, ini tambah takwanya. Insyaallah Allah akan berikan pemahaman. Allah tambahkan ilmu, Allah tambahkan hidayah. Karena takwa itu sababun liquwwatil fahmi. Karena takwa itu merupakan sebab kekuatan kefahaman. Wa quwwatul fahmi, dan kekuatan pemahaman itu ini akan menghasilkan bertambahnya ilmu. Misalnya Anda melihat antara A dan B, sama-sama menghafal satu ayat. Satu ayat mereka hafalkan. Yang satu mampu mengambil 3 hukum dari satu ayat tersebut. Tapi yang lain dia bisa lebih daripada 3 hukum yang dia mampu ambil, bisa 100, tergantung ilmu yang Allah bukakan untuk dia, kefahaman yang Allah berikan kepada dia. Makanya sering kita jumpai ya, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini kalau secara gelar kan beliau tidak doktor, tapi banyak dokter-dokter yang belajar kepada beliau. Syekh Albani juga ya. Ini Masya Allah ya, karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki.
Kalau kita lihat mereka bukan ulama-ulama yang punya titel sampai profesor sampai doktor, tapi apa? Allah berikan kefahaman yang lebih kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Ya. Sehingga sama-sama paham satu ayat, paham satu surat. Ada orang yang hanya bisa mengambil 1, 2, 3 faedah, tapi ada yang lain bisa mengambil lebih puluhan atau mungkin bahkan ratusan faedah, tergantung tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan heran, dan ini fakta, kita dapati orang yang mungkin secara akademisinya atau mungkin secara sertifikatnya, ijazahnya tidak tinggi, akan tapi Allah berikan kefahaman dan ilmu yang tidak Allah berikan kepada mereka-mereka yang punya ijazah tinggi. Sekedar contoh saja. Terus takwa ini juga sebab bertambahnya kefahaman, termasuk juga firasat. Orang yang bertakwa Allah berikan firasat, hingga bisa membedakan antara manusia. Sekedar melihat orang saja, ya, dia akan tahu, oh dia pendusta atau dia orang yang jujur, oh dia orang yang baik atau orang yang jahat. Sekedar melihat aja. Ada yang seperti itu. Yang awake dhewe iso ngono ora, Pak? Mongko nuduh, wah kayak ketoke kayak pendusta kae. Wah kayak ketoke penjahat kae. Cuman dari penampilan zahir. Kalau memang seorang yang bertakwa itu betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah berikan firasat. Allah tahu, dia tahu atas ilham dari Allah tentunya, melihat sekedar melihat saja, ya Allah berikan firasat, dia orang baik, dia orang jahat atau tidak. Bahkan hatta annahu rubama yahkumu ala syakhs wa huwa lam yu'ashirhu wa lam ya'rif anhu syai'an. Bahkan bisa jadi karena firasatnya itu tajam, dia menghukumi seseorang padahal dia nggak bergaul dengan dia, tidak kenal sama dia, tapi dengan sebab firasat yang Allah berikan kepada dia, oh dia ngerti, oh wong sing kaya ngene iki seperti ini, orang yang seperti ini akan begitu misalnya. Ini namanya firasat. Termasuk juga dalamnya karamah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan karamah. Makanya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sifatnya apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Ketahuilah wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan juga mereka tidak bersedih hati. Yakni orang yang beriman dan mereka bertakwa. Itu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda semakin kuat imannya, semakin kuat takwanya, Anda adalah wali Allah. Terus karamah ini bisa didapatkan. Dahulu banyak para sahabat yang punya karamah, para tabi'in. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu hari beliau khutbah di atas mimbar di Madinah. Para sahabat mendengar atau kaum muslimin mendengar di tengah beliau berkhutbah, Umar mengatakan, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah berlindunglah di gunung, wahai Sariyah berlindunglah di gunung. Ini hadirin yang mendengar khutbahnya Umar bin Khattab, ya mereka apa? Heran, ini ngomong sama siapa? Oh ternyata apa? Umar bin Khattab Allah bukakan, Allah singkapkan kondisi pasukan kaum muslimin di Irak. Ya, Umar di Madinah, pasukan kaum muslimin sedang berjihad di Irak yang dipimpin oleh Sariyah namanya. Oleh Sariyah.
Beliau perintahkan ketika kaum musuh sudah mengepung kaum muslimin, Umar perintahkan untuk berlindung ke gunung. Ini termasuk karamahnya Umar bin Khattab dan banyak lainnya. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, di antara faedah dan keutamaan takwa adalah diberi furqan yang bisa memisahkan, membedakan banyak hal. Dan juga ya, yang kedua, yukaffir ankum sayyi'atikum, dihapuskan kesalahan-kesalahan atau kejelekan-kejelekan kamu. Kalau kita sholat 5 waktu Jumat, ya, melaksanakan puasa Ramadan, ini pelebur dosa. Tiap hari dengan sholat melebur dosa. Ya, tiap Jumat juga melebur dosa. Tiap bulan tahun sekali Ramadan juga melebur dosa. Umrah ke umrah berikutnya juga melebur dosa. Sedekah juga melebur kesalahan. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Termasuk memudahkan kita untuk istighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimallahu wa iyyakum. Jadi kesimpulannya, kalau kita rangkumkan pembahasan tentang masalah takwa ini, bahwa takwa memiliki banyak faedah dan keutamaan. Pertama, Allah akan memperbaiki amalan kita. Amalan kita yang tadinya kurang bagus, Allah akan perbagus. Amalan kita yang tadinya kurang ikhlas akan semakin bertambah ikhlas. Amalan kita yang tadinya masih banyak kesalahan-kesalahannya, maka akan semakin berkurang kesalahannya. Intinya seperti itu. Terus diampuni dosa-dosa kita, Allah berikan furqan, kemudian Allah hapus lebur kesalahan-kesalahan kita, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, masuk surga, kemudian mendapatkan hidayah, mendapatkan kesuksesan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Insyaallah kita akan tambah penjelasan nanti dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang keutamaan takwa atau yang menyinggung tentang permasalahan takwa ini. Semoga Allah menambah ketakwaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam kelompoknya orang yang bertakwa dan diwafatkan dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'allahu lakul afiyah wa tuqa wal afafa wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban saliman wa niyatan khalisah wa laqan karima. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.